Perkenalkan, nama saya Yosef Nicholas Iglesia. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan laporan magang saya yang berjudul Simulasi Koordinasi Relay OCR by Trafo 2 Gardu Induk Rungkut Berbantuan Software ETAP. Nah, pada presentasi saya ini dilatar belakangi sebagai PLN sebagai perusahaan listrik negara berupaya menyediakan energi listrik secara optimal seiring dengan meningkatnya permintaan dari konsumen. Masalah yang sering terjadi adalah beban berlebih yang sangat menjadi penyebab utama terputusnya aliran listrik, sehingga sistem jaringan transmisi harus memiliki sistem proteksi yang benar dan baik agar sistem distribusi dapat bekerja secara optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, PowerPoint ini akan membahas koordinasi sistem overcurrent relay sebagai proteksi gardu induk dari arus beban lebih. Nah, tujuan khusus dari magang ini adalah memberikan gambaran mengenai salah satu relay proteksi arus lebih gardu induk dan mengetahui langkah kerja dan setting relay OCR. Untuk manfaatnya sendiri, ini kita skip saja. Gambaran magang secara umum ada PLN Persero LDK Surabaya Selatan ini terletak di Jalan Ketintang Baru, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. Nah, ini bisa dilihat pada Google Map untuk letak dari kantor PT PLN ULTG Surabaya Selatan sendiri ini, dan memiliki visi misi. Untuk visinya sendiri menjadi pengalat langsung terkemas Asia Tenggara dan memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan as customer sebagai pendukung utama. Untuk misi dari PT PLN sendiri adalah melakukan pengembangan dan pengelolaan aset transmisi, melakukan pengendalian investigasi dan logistik transmisi, melaksanakan operasi dan pemeliharaan aset transmisi dan mengelola sumber daya dan aset perusahaan secara efisien. Metode pelaksanaan sendiri ini, kegiatan magang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tersusun sesuai dengan pedoman magang dari Universitas Negeri Surabaya dan prosedur yang ada di PT PLN Persero Gardu Induk Rungkut mulai awal hingga akhir. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pengertian relay OCR sendiri adalah suatu relay yang bekerja berdasarkan adanya kenaikan arus yang lebih suatu nilai pengaman tertentu dalam jangka waktu tertentu, sehingga relay ini dipakai sebagai pola pengaman arus lebih. Nah, OCR sendiri mempunyai karakteristik masing-masing ya. Di antaranya adalah karakter standar OCR inverse, definite, dan instant. Di mana OCR inverse mempunyai 4 jenis, yaitu standard inverse, very inverse, extremely inverse, dan long time inverse. Apa bedanya? Untuk setiap jenis OCR inverse ini mempunyai beda masing-masing dapat dilihat pada gambar di samping itu ya teman-teman, di mana long time inverse ini bekerja seperti pada grafik di samping ini, mempunyai karakteristik masing-masing. Sedangkan OCR definite ini mempunyai karakteristik yang bekerja instan ya terhadap arus gangguan. Sedangkan OCR instan ini sini hampir sama dengan OCR definite, bekerja tanpa waktu tunda, memberikan perintah tenaga pada saat terjadi gangguan. Nah, zona proteksi. Aspek penting tentang daerah pelindungan atau zona proteksi adalah pelindungan suatu relay dibuat overlap dengan daerah pelindungan seksi berikutnya dengan maksud untuk memberikan proteksi cadangan atau sistem berikutnya, sehingga daerah relay sendiri berfungsi sebagai pengaman utama atau main protection. Untuk seksi berikutnya bertugas sebagai proteksi cadangan atau backup. Pada gambar ini, OCR sendiri mempunyai wilayah kerja sisi primer trafo, sisi sekunder trafo,
hingga sisi penyulang dari trafo ini sendiri. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Diferensial mempunyai wilayah kerja sisi primer, hanya sisi primer dan sekunder trafo. OCR mempunyai 3, sisi primer, sekunder, dan penyulang wilayah kerjanya. Nah, pada gardu induk ini mempunyai komponen instrumen, di antaranya PMT. PMT ini apa? PMT ini adalah pemutus arus beban atau arus gangguan hubung singkat. Jika terjadi hubung singkat, maka yang relay akan mendeteksi dan PMT memberitakan PMT untuk memutus aliran. PMT ini beda dengan PMS. PMT ini mempunyai sakarnya ini terbungkus oleh gas SF6 ya, untuk Messi sana dibungkus oleh gas SF6 untuk menghindari lompatan bunga api. Nah, pada gardu induk rungkut ini setahu saya pemutus tegangan PMT ini mempunyai energi mekanik yang diperlukan untuk membuka kontak utama. Di antaranya itu adalah spring atau pegas, tekanan hidrolis, dan tekanan pneumatik dari kombinasi di antara. Nah, kebetulan pada gardu induk rungkut ini menggunakan tekanan hidrolis dan gaya pegas atau spring. Selanjutnya kita masuk ke PT, potential transformer, dan CVT atau kapasitor voltage transformer. Nah, PT dan CVT ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu menurunkan tegangan untuk dimasukkan ke relay untuk membaca tegangan yang masuk berapa. Nah, PT yang membedakan apa? Untuk PT sendiri ini adalah transformator dengan lilitan seperti konvensional, menjadi step down untuk mengirimkan sinyal ke alat instrumen yang ada di kantor. Sedangkan untuk kapasitor voltage transformer ini, kapasitor yang disusun sedemikian rupa hingga mencapai tegangan nominal tertentu sehingga dikirimkan ke peralatan instrumen relay dan sebagainya untuk suatu pengukuran. Selanjutnya kita masuk ke CT ya, atau current transformer. Itu adalah voltage transformer. Nah, transformator arus sendiri ini adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran besaran arus pada instalasi tenaga listrik primer atau sekunder bisa. Nah, CT sendiri mempunyai rating ya teman-teman. Misalkan ratingnya 400/1, 400 sisi primer. 400/1, misalkan 400/1, 400 sisi primer, maka akan mengeluarkan tegangan arus 1 ampere yang dikirimkan ke relay untuk dibaca. Ini ada kaitannya dengan input pada etap ya, untuk rating dari CT tersendiri. Selanjutnya kita masuk ke relay OCR. OCR sendiri adalah alat yang apabila diberi energi oleh besaran sistem terhadap tempat yang memberikan indikasi suatu kondisi abnormal. Apabila kontak relay menutup, maka rangkaian breaker akan membuka mentripkan memutus tenaga yang terkait sehingga mengisolir bagian terganggu pada sistem. Nah, seperti yang saya katakan tadi, CT itu menyapli arus menuju ke OCR untuk dibaca. Arus nominalnya berapa, apa terjadi gangguan atau sebagainya. Semua itu saling keterkaitan. Oke, selanjutnya. Nah, ada single line diagram dari trafo 2 gardu induk rungkut. Untuk single line diagramnya ini bisa dilihat mempunyai penyulang yang cukup banyak, SMI, SGCR, induk subur, dan seterusnya. Untuk spek trafonya sendiri, trafo merek Bambang Jaya dengan onan atau onaf dengan kapasitas 60 MVA dan seterusnya.
Nah, adapun data PMT baik Rabu 2 untuk PMT sisi primer ini, sisi primer 150 kV mempunyai rating 170 kV dengan arus nominal 3150 ampere dan short circuit 40 kilo ampere dengan pengaman gas pressure SF6. Sebagai SF6 nya itu bisa dibaca alarm dan sebagainya. Ini kondisional ya. Data CT by Rabu 2 untuk sisi primer sendiri 150 kV menggunakan merek ABB dengan rating 400/1 dan sisi 20 kV incoming menggunakan rasio 2000/5. Sisi 20 kV penyulang, setiap penyulang semua penyulang sama dengan CT 400/5. Selanjutnya kita masuk ke data setting OCR by Rabu 2. Setting primer menggunakan merek di sisi primer menggunakan merek Alstom dengan tipe Micompi 143. Sisi sekundernya sama dan sisi penyulang 20 kV menggunakan merek Schneider Electric dengan tipe P127. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke TMS. TMS ini didapat dari perhitungan yang sudah saya lakukan. TMS itu apa? Time multi setting. Ya, ini yang dibutuhkan pada etap untuk diinput dan disimulasikan. Sehingga perhitungan saya mendapatkan 0,1110 standar inverse untuk sisi 150 kV dan incoming 20 kV 0,1 standar inverse dan penyulang 20 kV 0,02 standar inverse. Trafo CT-nya sendiri sudah saya paparkan sebelumnya dan arus nominal relay-nya juga sudah. Untuk arus setting-nya menggunakan arus setting 1 ya. Misalkan settingnya sampai 3 ini. Saya menggunakan setting 1 dengan 8 kali I nominal, 3,5 I nominal dan 5,7 I nominal sisi penyulang. Nah, ini sudah saya buat simulasi koordinasi relay OCR menggunakan software etap. Saya mensimulasikan terjadinya gangguan pada sisi penyulang griomapan dengan urutan kerja PMT penyulang terlebih dahulu yang bekerja, kemudian dengan disusul dengan bila mengalami kegagalan kerja, disusul di backup dengan PMT sisi incoming. Jika incoming mengalami kegagalan kerja, maka di backup dengan PMT sisi 150 kV atau PMT primer. Berdasarkan simulasi koordinasi relay tadi saya bacakan, untuk griomapan mengalami gangguan arus lebih relay 12 mendeteksi bahwa ada arus lebih 14,451 kilo ampere. Lalu setelah 58,6 milisecond relay memberikan sinyal kepada PMT sisi penyulang untuk merubah posisi menjadi open. Apabila sisi penyulang tadi saya bilang kan, sisi penyulang mengalami kegagalan, maka relay 1 mendeteksi adanya arus lebih sebesar 14,451 kilo ampere. Lalu setelah 84,6 milisecond relay memberikan sinyal kepada PMT tenaga sisi sekunder 20 kV untuk merubah posisi menjadi open. Nah, apabila masih terjadi kegagalan kerja, maka relay 2 mendeteksi 2225 kilo ampere. Lalu setelah 347 milisecond, maka relay memberikan sinyal pada PMT sisi primer untuk menjadi open. Perlu digarisbawahi, semakin dekat dengan arus titik gangguan, maka arus gangguan akan semakin tinggi. Nah, ini seperti saya contohkan 14.451 ini dekat dengan gangguan, sedangkan untuk yang jauh dari gangguan 2225. Ini mempengaruhi koordinasi relay. Titik gangguan mempengaruhi koordinasi relay yang berjalan. Nah, untuk ini grafiknya tidak ada yang bersinggungan ya. Ini semua normal. Untuk mohon maaf, untuk kesimpulannya sendiri, penelitian mengenai koordinasi relay menunjukkan pentingnya pengaturan yang tepat untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Koordinasi yang baik antara relay memastikan bahwa adanya bagian dari sistem memalangi gangguan terputus, sementara area lain tetap beroperasi.
Penelitian ini menekankan menggunakan algoritma dan simulasi untuk mengoptimalkan pengaturan waktu dan arus, sehingga mengurangi resiko pemadaman listrik yang tidak perlu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik pengaturan yang efisien dapat meningkatkan respon sistem terhadap gangguan, mengurangi waktu pemulihan, dan mengoptimalkan perlindungan terhadap peralatan. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan penggunaan perangkat lunak khusus untuk analisis dan simulasi yang dapat membantu teknisi dalam merancang sistem perlindungan yang lebih efektif. Adapun dokumentasi kegiatan yang sudah saya langsungkan dengan teman-teman meliputi pemeliharaan, inspeksi harian, inspeksi bulanan, inspeksi mingguan, dan kegiatan di luar pekerjaan tertulis itu ada kontrak ya, banyak sekali. Kita mendapatkan pengalaman yang banyak dari kakak-kakak pendamping lapangan dan supervisor yang senantiasa membantu kami untuk terus menuntun belajar pada kami. Oke, saya ucapkan terima kasih rekan-rekan di lapangan PT PLN Gardu Induk Rungkut dan teman-teman magang. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.